Salam, selamat bertemu kembali Perhimpunan Tubuh Kristus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Kita akan membuka dari surat Mazmur nomor 46 ayat 2, 3 dan 4. Saya akan bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dalam kehidupan ini tentu ada pergumulan, ada masalah. Tetapi ingatlah, Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita, selalu siap membantu pada saat kesulitan kita. Mazmur 46 ayat 1 yang kita baca, 2 dan 3 tadi. Saudaraku, kita ingat bagaimana Rasul Paulus adalah salah satu misionaris yang terbesar dalam sejarah, mendirikan banyak gereja di wilayah yang luas, dan Allah menggambarkannya sebagai alat pilihannya untuk menyampaikan pesan kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja serta kepada orang Israel. Kita memperhatikan dalam Kisah 9 ayat 15. Selama pelayanannya, Paulus dipenjarakan beberapa kali karena imannya. Dia ditahan selama bertahun-tahun, dan hanya sekali Tuhan menengahi atau memberikan kebebasan kepadanya. Tuhan membantu Paulus dengan cara lain, dan begitu luar biasa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dialah, saudara, salah satu martir Kristen dalam sejarah gereja. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Selama masa-masa kesulitan, kita ingatlah akan bagaimana penyertaan Tuhan. Pertama, Dia mengingatkan kita bahwa kita tidak harus melalui pergumulan sendiri jika kita mengenal Yesus. Anda diadopsi ke dalam keluarga Allah, dan kita adalah keluarga satu tubuh Kristus yang hidup yang besar. Yesus adalah kepala, dan Dia adalah anak Allah yang hidup. Selain itu, Tuhan datang untuk hidup kita di dalam pergumulan melalui Roh Kudus-Nya, memberikan kepastian dan kasih serta harapan untuk masa depan yang penuh harapan. Kedua, saudaraku, Tuhan ingin memberi kita hikmat untuk membantu kita melewati masalah-masalah kita. Saat kita menghadapi masalah pergumulan yang hebat, banyak orang mulai mencoba menyelesaikannya sendiri dan kehilangan alat terbaik mereka untuk memecahkan masalah. Tetapi ingatlah, ada Tuhan yang begitu hidup, ada pribadi Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Bicaralah dengan Tuhan melalui doa, mintalah bantuannya. Temukan juga orang-orang yang mengikuti Tuhan Allah yang hidup. Mintalah nasihat dan apapun yang berguna sebagai kata-kata yang bijaksana. Bukalah Alkitab dan bacalah. Dapatkan hikmat dari firman-Nya. Tuhan telah menjelaskan bahwa Dia siap dan mampu membantu kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 121, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudaraku, kita menghadapi begitu banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi ingatlah, Tuhanlah tempat perteduhan kita turun-temurun. Terkadang masalah kita berlanjut lebih lama dari yang kita inginkan. Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk bertahan melalui masa-masa sulit. Setiap orang menghadapi masalah dan hidup ini penuh dengan masalah. Tetapi lebih baik kita melewati masa-masa sulit bersama Tuhan Yesus daripada tanpa Dia, saudaraku. Rencana Tuhan bagi kita tentu saja yang terbaik. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, pengharapannya yang luar biasa. Datanglah kepada Tuhan, bicaralah dalam doa pribadi kita
kepadanya. Bukalah Alkitab, bacalah firman Tuhan, sebab dari situlah kita mendapatkan hikmat dari firman-Nya. Dan masuklah dalam doa kita, serta hampirilah tahta kasih karunia-Nya, dan siap Dia membantu kita dalam pergumulan apapun. Karena Alkitab dalam Mazmur 121 yang kita baca tadi itu, Tuhanlah tempat pertolongan kita turun-temurun, dan Dialah penolong kita satunya. Saudaraku, ingatlah firman ini, bahwa firman yang hidup, tempat kita mengadu apapun pergumulan kita. Karena Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dialah jawaban masalah kita. Tuhan Yesus lebih besar dari sakit penyakit kita. Tuhan Yesus lebih besar daripada masalah pergumulan kita. Dialah Allah pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah Alfa dan Omega. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kita begitu banyak rumit masalah yang kita hadapi. Datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya, bila firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita senantiasa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur pada kesempatan ini, bila firman-Mu menjadi kekuatan dan hikmat dalam kami menghadapi masalah. Dan firman Tuhan menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan juga penasehat agung. Karena Yesuslah gembala yang sesungguhnya. Tuhanlah kepala gereja yang sesungguhnya. Engkaulah Yesus gembala yang menggembalakan kami dalam pergumulan dan juga dalam masa perantauan kami di bumi ini yang memang tidak panjang, yang ada masa tenggat waktunya, dan tidak ada yang abadi di bawah matahari ini. Hanya firman Tuhanlah yang tinggal dan tetap. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, penebus juru selamat kami yang hidup, gembala kami berdoa. Amin.